Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Putri Maulina dari kelas 5D PGSD dengan NIM 1805027. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, pendekatan pengelolaan kelas sendiri dibagi menjadi 10. Yang pertama ada pendekatan otoriter, yang kedua pendekatan intimidasi, yang ketiga pendekatan persimir, yang keempat pendekatan instruksional, yang kelima pendekatan pembelajaran, yang keenam ada pendekatan resep, yang ketujuh ada pendekatan perubahan tingkah laku, dan kedelapan ada pendekatan sosio-emosional, yang kesembilan ada pendekatan kelompok, dan yang terakhir ada pendekatan elektis atau pluralistik. Sebelum saya menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan pengelolaan di dalam kelas, saya akan memberikan beberapa alasan mengapa seorang pendidik harus melakukan pengelolaan kelas. Yang pertama, untuk mewujudkan kondisi dan situasi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun kelompok belajar yang mampu memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar di dalam kelas. Yang ketiga, mewujudkan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik di dalam kelas. Yang pertama ada pendekatan otoriter. Pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan otoriter ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, kedisiplinan merupakan faktor penentu dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dalam hal ini, guru harus menekankan pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan. Dan dalam pendekatan ini juga biasanya guru melakukan kesepakatan dengan peserta didik pada awal pembelajaran mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua ada pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik. Contohnya seperti memaksa, melarang, memberikan ejekan, dan memberikan sindiran. Pendekatan ini dilakukan jika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Tetapi jika seorang guru masih bisa memecahkan masalah dengan mencari pendekatan lain, maka pendekatan intimidasi ini boleh tidak dipergunakan. Dan pendekatan ini harus dilakukan dengan batas kewajaran saja. Jika berlebihan, dikhawatirkan peserta didik akan lebih bersikap represif dan akan melukai perasaan peserta didik. Yang ketiga ada pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak sebebas mungkin sesuai dengan apa yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Dan campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Yang keempat ada pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang berdasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang
dirancang dan dilakukan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik dan kegiatan belajar apa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didiknya. Yang kelima ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah timbulnya masalah tingkah laku peserta didik dan memecahkan masalah itu bila tidak dapat dikendalikan lagi. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan perbuatan tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Peranan guru dalam pendekatan ini yaitu perencanaan dan mengimplementasikannya dalam pelajaran yang baik. Yang keenam ada pendekatan resep. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi dari hal-hal apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah di dalam manajemen kelas. Nah, daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru biasanya dapat kita temui dalam artikel-artikel di internet. Yang ketujuh ada pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan pengubahan tingkah laku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses dari pembelajaran. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Pendekatan pengubahan tingkah laku ini dibangun atas dua anggapan dasar. Yang pertama ada 4 proses yang perlu dipertimbangkan dalam belajar bagi semua orang pada segala tingkatan umur dalam segala keadaan. Yang kedua, proses belajar itu sebagian atau seluruhnya dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungan. Yang kedelapan ada pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini didasarkan bahwa pembelajaran yang efektif tergantung kepada hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok seorang guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif juga. Lalu kondisi sosio-emosional yang harus dibangun oleh seorang guru yaitu membangun sikap persahabatan antara guru dengan peserta didik dengan dasar saling mempercayai dan memahami satu sama lain. Lalu yang kedua, menciptakan suatu kondisi yang menyebabkan peserta didik sadar akan kesalahannya sehingga ada dorongan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, terciptanya hubungan yang baik antara guru dengan peserta didik yang senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap optimis, realistik dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan serta terbuka terhadap hal-hal yang akan ada pada dirinya. Yang kesembilan ada pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok membutuhkan kemampuan seorang guru untuk menciptakan momentum yang tepat untuk mendorong kelompok-kelompok
dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan seorang guru untuk menjaga hubungan antar kelompok agar saling berjalan dengan baik. Yang ke-10 ada pendekatan eklektis dan pluralistik. Pendekatan eklektik atau eclectic counseling merujuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada suatu teori dan pendekatan yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari berbagai konsep serta pendekatan. Konselor dalam hal ini guru yang berpegang pada pola eklektik berpendapat bahwa mengikuti satu orientasi teoritis serta menerapkan satu pendekatan saja terlalu membatasi ruang gerak peserta didik. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini, guru menggunakan variasi dari sudut pandang, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konsep yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ciri khas masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Dari berbagai pendekatan yang sudah saya jelaskan, seorang guru berhak memilih dan mengembangkan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas yang sesuai dengan kemampuan dirinya, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.